Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, bila kita sebut anak yang soleh, hal pertama yang harus kita selesaikan adalah hubungan kita dengan ibu dan ayah. Kalau hubungan kita dengan ibu dan ayah tidak beres, maka satu syarat yang paling utama untuk menjadi anak yang soleh di sisi Allah sudah tidak ada lagi. Hilanglah satu syarat yang paling utama untuk melayakkan seseorang dipanggil sebagai anak yang soleh. Oleh karena itu perlu dijelaskan siapakah ibu dan ayah. Setelah kita kenal ibu dan ayah, dari situ kita mulai untuk berusaha menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu penting. Pepatah ada mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Apabila kita tidak kenal siapa ayah ibu kita, bila setiap diri kita tidak tahu bahwa diri kita ini perlu dijadikan sebagai anak yang soleh, maka banyak orang tidak cinta kepada ibu dan bapak dan pada dirinya sendiri, sehingga banyak manusia tumbuh menjadi manusia yang soleh atau sebaliknya menjadi manusia yang durhaka. Karena itu kita sadar atau tidak, di sekeliling kita ini sedang tumbuh umat yang durhaka kepada ibu dan ayah. Bila mereka tidak kenal dengan ayah, bila mereka tidak jadi anak yang soleh, ibu ayah yang pernah berjasa kepada mereka dibiarkan terlantar begitu saja. Anak-anak yang pernah dididik dengan penuh susah payah dahulu, kini sedang merasakan kesenangan dengan makan yang mewah, kehidupan yang mewah, bepergian yang mewah, tapi ibu bapak tinggal menderita di kampung masing-masing. Tidak hanya itu, lahir pula tindakan-tindakan yang kasar, keras, yang biadab kepada ibu dan ayah yang telah melahirkan, mendidik, dan mengasuh mereka di waktu kecil. Mari kita kembalikan rasa cinta betul-betul kepada ibu dan ayah, karena cinta kepada ibu dan ayah adalah urutan kedua setelah cinta Allah dan cinta Rasulullah. Cinta yang paling tinggi kita berikan kepada Allah dan Rasul. Tempat kedua adalah ibu dan ayah kita. Setelah itu barulah kita berikan cinta kita kepada saudara, kerabat kita, keluarga besar kita, kepada tetangga kita, kemudian kepada kaum muslimin, muslimat. Dan barangkali di antara kaum muslimin, muslimat itu ada yang selama ini kita cinta. Dia sebagai manusia yang disebut kekasih. Jadi rupanya cinta kepada kekasih atau lawan jenis itu bukan urutan pertama, melainkan urutan kelima atau keenam. Akan tetapi cinta kepada kekasih hari ini banyak orang hancurkan cintanya dengan Allah dan Rasul. Karena cintanya kepada kekasih, banyak orang hancurkan cinta dengan ibu dan ayah, dengan keluarganya. Karena cintanya dengan kekasih, banyak orang putuskan hubungan dengan tetangganya. Dengan demikian, salah satu sebab terjadinya masalah di dalam masyarakat karena anak yang dilahirkan itu dihantar ke tengah masyarakat, bukan sebagai anak yang soleh. Walaupun sudah diberi ilmu pengetahuan, lulus dalam berbagai disiplin ilmu, banyak gelarnya, tetapi karena bukan orang yang soleh, ibu ayah tidak didik mereka sebagai anak yang soleh, maka lahirlah generasi mereka pintar cerdas, ilmu mereka tinggi, tetapi karena mereka bukan orang soleh, mereka menjadi orang yang pintar tetapi jahat dan merusakkan masyarakat. Oleh karena itu, nasib ibu dan ayah di akhirat belum lagi selamat, sebab mereka memohon kepada Allah supaya dianugerahkan anak. Setelah Allah anugerahkan anak kepada mereka, mereka lalai mendidik menjadi anak yang soleh. Jadi bila dihantar ke tengah masyarakat sebagai orang jahat, maka rusaklah masyarakat. Semoga hal ini bisa menyadarkan mereka
untuk mendidik sungguh-sungguh supaya menjadi anak yang soleh. Kembalikan peranan mereka kepada asa yang utama, yaitu mencintai Allah dan Rasul, kenal dan cinta ayah ibu, saudara, keluarga besar, tetangga, dan kaum muslimin. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.